Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, di pertemuan kali ini kita masuk di materi yang ke-6, yaitu beberapa contoh permasalahan keluarga. Sebelum kita lanjut, adik-adik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, di sini ada yang ingin memimpin? Oke. Selesai. Jadi bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Sekarang kemarin kan kita sudah membahas tentang pola perkembangan keluarga. Sekarang kita akan masuk di materi yang ke-6, yaitu beberapa contoh permasalahan keluarga. Ya, pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga diterima dan dipahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas. Perubahan kondisi pernikahan banyak terjadi setelah memasuki usia pernikahan 5 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan pernikahan setelah 5 tahun, pasangan suami istri mengalami guncangan dan beberapa permasalahan. Penelitian permasalahan. Di sini ada beberapa permasalahan dalam keluarga. Yang pertama itu ada perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua ada masalah keuangan. Ketiga, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan. Yang keempat ada perbedaan dalam pola asuh anak. Yang kelima, memiliki orang tua atau saudara tiri. Yang keenam, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga termasuk salah satu contoh masalah dalam keluarga yang tidak jarang terjadi. Kemudian, belum memiliki momongan. 8. Ada contoh masalah dalam keluarga yang juga sering terjadi, seperti mertua yang terlalu ikut campur. Ada juga komunikasi antar pasangan yang kurang juga bisa menjadi salah satu masalah dalam keluarga. Oke, sampai di sini paham? Jadi tadi ada 9 permasalahan dalam keluarga. Yang pertama, perbedaan pendapat. Apa yang diinginkan orang tua dan kehendak anak biasanya sering bersinggungan, sehingga menimbulkan beberapa masalah yang bisa memicu atau menyebabkan adanya masalah keluarga. Keluarga bisa menjadi tempat berlindung yang aman, tetapi bagi sebagian orang bisa jadi sumber rasa sakit dan kekecewaan. Perbedaan pendapat antara anak dan orang tua terkadang bisa membuat merasa tidak nyaman. Jadi adik-adik atau anak-anak
Dalam permasalahan keluarga itu ada yang namanya perbedaan pendapat, bukan hanya antara orang tua dan anak, kadang juga antara ibu dan ayah kita, dimana perbedaan pendapat itu bukan hal yang biasa lagi yang kita dapatkan atau yang kita lihat. Itu sangat sering dalam keluarga terjadi, dimana kadang si anak memiliki kemauan yang berbeda, tetapi si ibu juga tidak menginginkan apa yang anak katakan itu. Jadinya mereka berbeda pendapat, dan yang tadinya mereka baik-baik saja menjadi si anak ini merasa ibu saya tidak memahami apa yang saya ingin katakan, tapi di sisi lain ternyata yang orang tua katakan itu adalah yang terbaik bagi dia, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah keuangan. Ya, seperti materi-materi sebelumnya, masalah keuangan atau masalah ekonomi ini sudah menjadi sudah menjadi hal yang biasa dalam keluarga kita, dimana masalah ekonomi ini sangat menjadi masalah yang yang betul-betul dijadikan masalah, seperti karena uang itu adalah kebutuhan dalam keluarga. Itu adalah keinginan, bukan keinginan, tapi itu adalah kebutuhan, dimana ketika apalagi kepada si ayah, ketika si ayah tidak bisa memberikan memenuhi kebutuhan dalam keluarga itu, maka pastinya keluarga itu akan betul-betul mengalami yang namanya krisis. Ya, selanjutnya itu ada kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan. Ya, kurangnya kepercayaan itu salah satu menjadi masalah ya dalam keluarga, karena jika tidak ada lagi rasa kepercayaan yang ada dalam diri si pasangan, maka hubungan itu akan menjadi berantakan, setiap saat akan bertengkar karena hilangnya kepercayaan. Sedikit-sedikit dia overthinking, seperti contohnya si istri atau si ibu kita sedikit-sedikit pikirannya si papa atau papa kita keluar itu tidak betul, pasti yang dia lakukan itu menyimpang, yang dia lakukan itu di luar pasti main perempuan. Jadi kepercayaan dalam hubungan itu sangat penting, begitu ya. Ya, selanjutnya ada perbedaan dalam pola asuh anak. Mengasuh dan memberikan pendidikan bagi anak tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diinginkan, sebab sebagai seorang individu kita pasti memiliki pandangan dan rencana tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai orang tua menginginkan mendidik dengan memberikan penghargaan, tapi banyak juga yang mengharapkan untuk memberikan
pendidikan dengan aturan-aturan yang cukup mengikat. Ya, di sini mungkin contohnya itu seperti kadang ada juga orang tua mendidik anaknya dengan pola asuh yang keras. Yang keras itu seperti apa? Si anak ini betul-betul harus mengikuti aturan yang dibuat oleh si ayah. Dia harus batas pulangnya itu harus jam sekian. Dia itu harus tidak boleh bergaul dengan si ini. Dia itu harus pulang tepat waktu, tidak boleh mainnya, tidak boleh jauh-jauh. Pokoknya semua apa yang dilakukan anaknya itu harus pada aturan si ayah. Jadinya si anak yang tadinya dia merasa ini waktu saya untuk apa ya, untuk belajar di luar, waktu saya untuk waktu saya bersama teman-teman saya. Yang tadinya dia berpikiran seperti itu, karena aturan dari si ayah tadi, dia jadi merasa saya ini terkekang sekali, saya ini dibatasi sekali oleh aturan ayah. Jadi pola asuh yang diberikan pada si anak tadi itu, yang tadinya si ayah merasa kalau itu benar, padahal anak ini merasa sangat sangat terikat. Dia sangat tertekan oleh pola asuh yang diberikan oleh si ayah tadi. Kemudian ada memiliki orang tua atau saudara tiri. Ya, seperti yang kita tahu atau yang kita lihat, memiliki orang tua atau saudara tiri itu salah satu problem dalam keluarga. Karena di keluarga saudara tiri itu pastinya berbeda dengan yang kita rasakan pada saudara kandung kita. Seperti itu. Kasih sayangnya apalagi kasih sayangnya pasti berbeda. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, ini juga tidak asing lagi kita dengar KDRT, di mana banyak terjadi pada keluarga. Itu biasa mengakibatkan broken home sampai berdampak pada si anak. Dan salah satu permasalahan ini atau KDRT ini berdampak buruk pada si anak ya. Banyak contoh yang kita lihat di mana itu anak-anak broken home, tidak semua sih, tapi ada beberapa itu pasti psikisnya itu sangat terganggu. Ya, kemudian ada belum memiliki momongan. Ya, pastinya setiap orang tua itu atau setiap pasangan pasti memimpikan mimpi setiap pasangan untuk memiliki anak, dimana di situ mereka akan mengalami beberapa cobaan dari sisi-sisi seperti keluarga, teman. Mereka juga akan berdampak pada sisi psikis, ke lebihnya biasanya ke istri ya. Kadang si keluarga atau si teman pasti itu
bertanya, kamu kapan memiliki momongan? Si dia itu sudah si dia itu lebih duluan nikah, tapi dia lebih di belakang nikah, tapi dia sudah memiliki momongan, kok kamu belum. Dari situlah mereka itu si pasangan itu pasti akan mengalami dampak psikis yang pastinya mereka akan berpikir dan berusaha bagaimana mereka supaya agar cepat memiliki momongan. Kemudian ada komunikasi antar pasangan yang kurang. Oke, di sini juga komunikasi itu penting ya bagi setiap pasangan. Apalagi semisalnya si pasangan ini berjauhan. Berjauhan ini dalam arti mereka dipisahkan karena suatu pekerjaan. Seperti si istri, dia ditugaskan di kota A, si suami ditugaskan di kota B. Jadinya mereka itu betul-betul harus menjaga komunikasi mereka, bagaimana supaya mereka itu tetap saling baik, komunikasinya tetap hubungannya baik-baik saja. Bagaimana mereka saling menguatkan, saling memberi kabar, saling memberikan perhatian melalui komunikasi itu. Jadinya komunikasi itu harus betul-betul dijaga. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai beberapa contoh permasalahan yang saya jelaskan tadi. Oke, baik. Jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya akhiri sampai di sini. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian keluarga sebagai sistem psikososial. Oke, jadi di materi yang ketujuh di minggu depan Ibu akan membahas tentang pengertian keluarga sebagai sistem psikososial. Mohon dicari sebelum Ibu masuk, Ibu akan bertanya. Jadi sebelum datang di rumah nanti kalian harus mencari materinya ya. Oke, sampai di sini tidak ada yang bertanya, maka Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.